Selamat pagi pemirsa, semangat pagi. Apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali berita Papua hari ini dapat kembali menjumpai Anda bersama saya, Cynthia Delima. Sejumlah informasi penting dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Pembunuh pengusaha emas di kota Jayapura diringkus polisi. 13 penumpang pesawat asal Jakarta dan Makassar terpapar COVID-19. Rumah sakit penuh, 4 pasien positif COVID-19 di Merauke meninggal dunia. Mahdi ditangkap polisi di Bandara Sentani ketika berusaha melarikan diri. Pria asal Afghanistan ini diduga membunuh pengusaha emas Nasruddin di Jalan Hanurata Hamadi 28 Juni lalu. Tertangkapnya Mahdi akhirnya mengungkap kasus pembunuhan ini yang ternyata dilatar belakangi cinta segitiga. Selama ini Mahdi menjalin cinta dengan istri korban, Virgita. Namun belum diketahui apa yang memicu pelaku menghabisi korban. Virgita sudah ditangkap polisi di Nrekang, Sulawesi Selatan dan langsung dibawa ke Jayapura Senin kemarin untuk menjalani pemeriksaan. MM, warga negara Afghanistan, yang diduga melakukan pembunuhan terhadap almarhum Nasruddin. Motif hubungan asmara antara pelaku dengan istri korban atau saudara C. Modus lain, menurut saya sebagai Kapolres sekaligus penyidik, adalah menciptakan modus perampokan. Ya. Tetapi pada kasus ini kita fokus pada perbuatan pembunuhan. Ya, saya ulangi lagi. Kita fokus pada perbuatan pembunuhan. Tetapi peristiwa yang terjadi seolah-olah sepertinya ada kejadian perampokan atau pencurian. Keduanya memiliki hubungan gelap yang diawali tahun 2021. Sejauh apa hubungan ini sampai sekarang, kami penyidik tidak urus itu. Jelas tugasnya membuktikan perkara pembunuhan ini. Polisi telah menetapkan Mahdi sebagai tersangka, sementara istri korban Virgita masih menjalani pemeriksaan. Polisi juga tengah memburu sopir yang membawa pelaku untuk membunuh korban. Pembunuhan terhadap Nasruddin terjadi ketika korban bersama istrinya sedang mengendarai mobil dari kota Jayapura ke Kabupaten Kerom. Korban dihadang pelaku di tengah jalan, lalu dianiaya hingga tewas dengan senjata tajam. Sementara istri korban tidak menderita luka sedikit pun. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Latar belakang kejiwaan Nikodemus barangkali harus diperiksa. Warga distrik Muting ini ditangkap polisi karena mencabuli anak berusia 4 tahun. Nikodemus ditangkap di mes karyawan tempat ia bekerja. Yang membuat miris, korban adalah keponakannya sendiri yang seharusnya ia jaga dan lindungi. Dari pengakuannya, korban diajak ke mes karyawan saat kedua orang tua korban sedang keluar rumah. Di mes, pelaku lalu mencabuli korban. Perbuatan pelaku akhirnya diketahui setelah korban mengadu kepada kedua orang tuanya. Kami mendapatkan informasi dari orang tua korban langsung pada tanggal 3 Juli 2021, tepatnya pada hari Sabtu, di mana pengaduan tersebut yang informasinya terjadi pencabulan yang berada di distrik Muting, tepatnya di PT Bia. Setelah kami menerima laporan itu, kami melakukan penyidikan dan penyelidikan sehingga terungkap salah satu tersangka atas nama atau inisial N, yang N ini adalah seorang kakak atau paman daripada keluarga tersebut.
Dan untuk kelanjutan kasusnya saat ini apakah ditangani Polsek Muting atau dilimpahkan ke Polres Pak Kapolsek? Untuk kelanjutan kasus pencabulan ini, kami sudah berkoordinasi dengan Kasat Reskrim Polres Merauke. Kami langsung limpahkan ke Satreskrim Polres Merauke. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan KUH pidana dengan ancaman hukuman maksimal penjara 15 tahun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dua tahanan yang melarikan diri dengan menjebol pintu penjara Polres Merauke berhasil diringkus polisi Senin kemarin. Kedua tahanan itu ditangkap di kawasan pintu air tanpa perlawanan. Dengan ditangkapnya kedua tahanan ini, total sudah 5 orang tahanan yang tertangkap. Kini tinggal 4 tahanan yang masih buron. Wakapolres Merauke meminta keempat tahanan tersebut segera menyerahkan diri. Jika tidak akan ditembak petugas. Terakhir kemarin sudah semuanya 5 ya. Terakhir hari Jumat kemarin kita lakukan lagi penangkapan di pintu air untuk tahanan atas nama MK, ya, tersangka kasus pencurian. Gitu. Jadi tersisa berapa itu, Pak Waka? Berarti sudah tinggal 4 ya. 4 ya? Ya. Ada ultimatum dari kepolisian untuk mereka 4 ini? Ya, sesegera mungkin menyerahkan diri baik-baik. Ya, para tahanan yang masih belum kembali menyerahkan diri baik-baik dan kami akan perlakukan baik-baik. Ya. Tidak perlu kami lakukan tindakan tegas, tapi apabila saudara-saudara para tahanan ini bisa menyerahkan diri baik-baik, kami akan perlakukan baik-baik. Termasuk juga ini berlaku pemberitahuan kepada sanak saudara maupun orang-orang yang melihat ya. Sebelumnya, 9 tahanan kabur dengan merusak pintu penjara pada 28 Juni lalu. Sebelum kabur, tahanan sempat menganiaya seorang polisi yang berjaga. Warga yang melihat keempat tahanan diminta segera melapor ke kantor polisi terdekat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Akhir-akhir ini banyak warga di Merauke dirugikan dengan ulah penipu yang mengaku dari Dispenduk Capil. Mereka mengaku bisa membantu warga mengurus dokumen kependudukan. Belakangan diketahui orang tersebut adalah gadungan alias calo. Untuk mengurus berkas, mereka meminta sejumlah imbalan, padahal seluruh urusan administrasi kependudukan selama ini gratis. Informasi yang saya dapat dari teman-teman operator itu kurang lebih 2 orang. 2 orang? Ibu-ibu. Iya. Nah, operasionalnya mereka seperti apa modusnya, Pak? Mereka mendata ke masyarakat kaitan dengan dokumen yang mereka perlukan, terutama kaitan dengan penduduk non permanen. Nah, saya dapat informasi dari masyarakat juga bahwa ada oknum yang mengatasnamakan calo ke apa segala macam, meminta ke masyarakat untuk biaya kegiatan itu. Untuk apa? Untuk pengurusan ada yang 300, 700 itu informasinya. Nah, kemarin saya sudah klarifikasi yang bersangkutan, kebetulan pas dibawa ketemu, staf saya kasih tahu Pak Kadis itu orangnya, saya panggil ke ruangan, saya interogasi, memang dia mengaku, tapi tidak sebesar yang disampaikan ke masyarakat. Karena kita nggak ada bukti, nggak mungkin kita nganu. Dia mengaku memang saya minta 100, 200, ada yang 50. Tapi bahasanya untuk saya sendiri, bukan untuk kantor. Silakan kalau ibu mau bahasa untuk sendiri, silakan untuk biaya transport. Tapi sampaikan ke masyarakat bahwa pengurusan dokumen di Capil itu gratis, tidak sama sekali dipungut biaya. Tapi ketika masyarakat minta jasa orang, nah itu hak mereka. Tapi jangan diatasnamakan Capil ada biaya. Ketahuan nanti akan saya kembalikan uang itu. Kalau memang kita ketahuan, kita akan tetap cari, karena saya tidak mau kecolongan ada masyarakat yang sampai dipungut biaya untuk kepengurusan pendidikan. Dari hasil pengakuannya sudah berapa Pak yang korban mungkin yang dia sempat lakukan? Banyak, jumlahnya nggak pasti, tapi sudah sering, sering menemukan ya. Di kawasan mana Pak jadi korbannya? Banyak itu nelayan-nelayan itu yang mereka kan penduduk dari Makassar, terus minta penduduk non permanen. Itu informasinya seperti itu ya. Pak Kadis, apakah tidak ada aturan di kantor ini ketika ada seseorang yang berulang-ulang kali melakukan pengurusan itu, apakah tidak diperbolehkan atau tidak ada kecurigaan seperti itu?
Kalau aturannya itu tidak ada melarang semua orang menguruskan, karena kan kita sifatnya bebas, siapapun bisa mengurus, yang penting tidak memungut biaya. Gitu. Ketika dia misalnya dari jauh minta jasa ke orang, Pak tolong uruskan dokumen ini, mereka minta uang transfer bensin, itu hak mereka. Tapi jangan ngomong di kantor ada biaya, di kantor nggak ada biaya. Tapi kalau mereka minta jasa ke orang mengurus, mungkin dia perlu uang bensin, itu hak mereka. Agar tidak tertipu, Dispenduk Capil meminta warga untuk datang sendiri ke kantor mengurus identitas diri. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Belas penumpang pesawat dari maskapai penerbangan komersil terpapar COVID-19 Senin kemarin. Ini diketahui saat petugas karantina kesehatan Pelabuhan Manokwari mengambil swab antigen di Bandara Udara Rendani, Manokwari, Papua Barat. Satgas COVID-19 saat ini sedang memperketat pintu keluar masuk baik bandara maupun pelabuhan karena meningkatnya angka penularan COVID-19 di Manokwari. Nah, setelah kita cek, kita ada indikasi positif ya, dan kita tetap harus menunggu PCR-nya. Ada sekitar 10 yang terkena yang positif ya setelah kita cek dengan antigen langsung ya. Nah, hari ini mereka langsung masuk ke karantina untuk menunggu hasil swab PCR-nya ya. Demikian, jadi kami konsisten dalam arti untuk betul-betul memperketat pintu-pintu masuk, termasuk juga yang sudah terjangkit di Papua Barat, dalam hal ini di Manokwari yang dominan banyak sekali secara masif terjadi peningkatan terkonfirmasi positif ya terhadap mereka. Kami juga sedang selidiki apakah varian-varian Delta juga sudah masuk ke tempat ini. Nah, namun hal itu kita sepakat, kita berkomitmen untuk betul-betul bagaimana supaya tidak terjadi transmisi lokal di wilayah-wilayah yang kita akan terapkan PPKM ini gitu ya. Nah, itu. Sementara itu yang kami concern, kami bersama Gubernur dan Forkopimda termasuk juga Satgas gugus tugas dari provinsi juga sudah banyak memberikan banyak berdiskusi terkait dengan bagaimana penanganan COVID-19 di wilayah Papua Barat ini. Dan kami ingin masyarakat untuk betul-betul mematuhi protokol kesehatan ya, tentang 5M-nya itu. Yang paling penting adalah masker, 2 masker ya, kemudian pakai sarung tangan kalau perlu ya, kemudian mencuci tangan ya. Dan saya menghimbau supaya masyarakat menyadari betul untuk tetap memakai masker. Dan bila perlu saat ini kita juga sedang membenahi bagaimana Papua Barat ini bisa kami tekan dalam konteks penularannya ya, untuk tidak terjadi transmisi lokal. Tapi kami himbau juga kepada masyarakat, kepada ASN, kepada aparat-aparat sipil negara juga ikut membantu dalam arti mensukseskan ini. Melakukan vaksinasi, kemudian menerapkan protokol kesehatan itu paling penting ya, untuk dalam rangka untuk menekan lajunya penularan COVID-19 di Papua Barat. Kapolda Papua Barat Irjen Tornagogo Sihombing bersama petugas kesehatan Bandara Manokwari langsung memantau pemeriksaan kesehatan seluruh penumpang pesawat. Satgas COVID-19 akan memperketat arus masuknya penumpang di bandara maupun pelabuhan laut. Mereka yang terpapar akan langsung dikarantina. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Mobilitas masyarakat di Merauke terus dibatasi secara ketat. Satgas akan menindak tegas warga yang masih membandel dan melanggar aturan pembatasan. Langkah Satgas beralasan mengingat kasus COVID-19 di Merauke terus meningkat mencapai 338 kasus per 5 Juli. Dari hasil pantauan Tim Biro Papua, sejumlah wilayah seperti di Pantai Lampu 1, Lingkaran Brawijaya masih terlihat dipadati banyak orang. Kepala Dinas Kesehatan Merauke, Dr. Neville Muskita mengatakan, sesuai edaran Bupati, lokasi ramai itu akan ditutup. Dalam edaran Bupati terkait pengadaan protokol kesehatan terkait COVID itu kan dalam salah satu poinnya terkait dengan layanan publik itu kan, libra di bandara sampai 1 dengan ini ditutup itu.
sementara nggak boleh ada kerumunan. Jadi pantai Lampu Satu juga ditutup juga? Iya, yang terkait dengan kerumunan yang biasa mengumpul di situ harusnya dibubarkan. Dibubarkan ya? Iya. Tapi sampai dengan minggu kemarin Dok, masih cukup ramai, tidak ada pengawasan sel dari Ya petugas. tinggal dikoordinasikan dengan pihak yang mana. Yang membubarkan kan bukan kita. Oh gitu. Kasus COVID-19 di Merauke kian mengkhawatirkan karena dalam sehari bertambah 50 kasus. Penambahan ini diduga karena penumpang pesawat dan kapal dari luar Merauke belum dibatasi. Satgas COVID-19 terus menghimbau warga waspada dan tetap menjaga jarak, kebersihan, dan menggunakan masker. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kodim 1707 Merauke terus menggelar vaksinasi massal untuk mengejar angka 1 juta vaksin setiap hari secara nasional. Vaksinasi massal ini mendapat respon yang baik dari warga sekitar. Mereka banyak yang mendaftar dan datang untuk divaksin. Senin kemarin Kodim 1707 menyiapkan 350 dosis vaksin. Jumlah ini akan ditambah bila yang mendaftar melebihi stok vaksin yang ada. Yang pertama ini, Mbak dari mana memang? Di Jalan Enggak. Oh di Jalan Enggak. Kenapa mau divaksin Mbak? Ini sih kan soalnya mau berangkat sih. Oh mau berangkat. Jadi vaksin itu berangkat ya? Umur berapa tahun? 17. Ini kan masih ukuran anak-anak ya bocah. Siapa yang suruh vaksin ini? Mama. Kenapa mau divaksin? Hah? Takut virus ya? Ini yang pertama kali ya? Iya. Oke. Program vaksinasi massal ini akan terus digelar Kodim 1707 hingga seluruh warga divaksin sesuai target pemerintah. Vaksinasi ini sudah dilaksanakan sudah lama, tetapi yang beruntun adalah dari hari Sabtu, Minggu, Senin sekarang. Berapa vaksin yang disiapkan untuk warga ini? Untuk sekarang kita stok ada 3.000, tetapi yang kemarin hari Sabtu itu sekitar 550, kemudian kemarin hari Minggu 350, hari ini disiapkan 350. Cukup banyak Pak stok yang disiapkan Kodim untuk vaksinasi ini. Lalu kemudian sisanya nanti sudah apa lagi Pak? Kita akan berlanjut. Hari ini kalau tidak 350, tetapi masyarakat masih ada beberapa yang vaksin, besok dilanjutkan kembali. Pak, selain di Kota Merauke, adakah solusi untuk wilayah lain, artinya mungkin di luar Kota Merauke untuk vaksinasi Pak? Kalau kita vaksinasi, karena kita Kodim kita ada wilayah di Asmat, kemudian di MAPI, tetap menyelenggarakan sesuai dengan wilayah masing-masing. Kita bekerja sama dengan Dinkes dan Dinkes ya. Vaksin bisa membantu kekebalan tubuh menangkal virus, namun warga tetap diminta menggunakan masker dan menjaga jarak sebagai salah satu langkah preventif agar tidak terpapar COVID-19. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Korban yang meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 di Merauke terus bertambah. Senin kemarin, 4 pasien positif COVID-19 di Merauke meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit selama 3 hari. Total pasien yang meninggal dalam setahun berjumlah 68 orang. Kondisi rumah sakit yang penuh membuat petugas kewalahan harus menangani pasien yang datang bergelombang, apalagi sebagian datang dalam kondisi berat. Seorang diantaranya yang meninggal adalah anak berumur 11 tahun, sementara 3 lainnya adalah lansia. Yang meninggal di klaster mana mereka yang meninggal ini Dok? Enggak, nanti kita identifikasi. Kalau itu saya tidak bisa jawab. Ya, ya kita harus identifikasi tracing kontaknya sama siapa. Ya, kebanyakan pasien yang rujukan atau datang sendiri. Beberapa misalnya yang kemarin 2 orang itu datang sendiri ke rumah sakit. Tapi yang meninggal yang di perempuan itu kontak erat dengan suaminya. Suaminya rapid antigen positif. Kemudian yang satu lagi datang dengan kondisi yang berat, sudah berat. Nah, Dok, ini yang kayak meninggal kan rata-rata mereka sudah yang cukup parah baru ke rumah sakit. Nah, apa himbauan dari dokter sendiri untuk masyarakat yang mungkin mengalami yang bukan seperti itu. Yang datang ke rumah yang dirawat di rumah sakit umumnya semua dalam kondisi sedang bahkan berat. Oh, ya. gitu. Jadi saya mengimbau masyarakat situasi di rumah sakit ini sekarang sudah full, ICU full, UGD COVID dan ruangan juga full. Jadi hati-hati, pasien yang datang dalam kondisi yang berat ini bisa-bisa tidak bisa tertangani dengan baik karena situasinya sudah seperti itu. Jadi ya masyarakat harus berhati-hati karena jangan sampai terpapar COVID dan jatuh dalam kondisi berat karena rumah sakit sudah overload. Overload ya. Jadi untuk sementara mereka yang perlu perawatan bagaimana yang tidak dapat tempat di rumah sakit?
ya udah mau bikin bagaimana, rumah sakitnya udah full. Itu yang makanya kita harus masyarakat harus paham itu. Ya. Karena saya sudah dari awal saya sampaikan, kalau kasusnya naik terus tidak terkendali dan rumah sakit overload, siapa yang mau perhatikan apa selain itu rumah sakit kan petugasnya juga banyak sudah yang terpapar. Ya. Nah ini harus diperhatikan masyarakat. Ya. Keempat jenazah langsung dimakamkan secara protokol kesehatan di Taman Makam COVID-19 Tanah Miring. Warga diminta untuk tidak keluar rumah jika tidak ada hal yang sangat penting. Saat ini penularan COVID-19 sangat tinggi dan berbahaya semenjak merebaknya varian baru. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Panitia PON ke-20 menyiapkan ratusan mobil untuk digunakan sebagai transportasi lokal saat penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional di Kota Jayapura. Wali Kota Jayapura memimpin langsung apel kesiapan transportasi lokal untuk penyelenggaraan PON yang dipusatkan di lapangan Trikora AB Pura Senin kemarin. Wali Kota Jayapura meminta para pengendara harus menjaga disiplin protokol kesehatan. Momen PON ke-20 2021 ini juga menjadi kesempatan untuk menunjukkan jati diri atau karakter dan wajah sebagai orang Papua. Kendaraan lokal yang akan mendukung PON 2020 di Kota Jayapura. Dan mereka sangat senang karena yang akan datang ke Kota Jayapura jumlah orang 20.000 orang akan datang. Untuk itu pada hari ini saya minta para sopir sekalian bisa mendukung suksesnya PON 2020 yang akan dimulai tanggal 2 sampai dengan tanggal 15 Oktober. Dengan diadakannya PON ini, ada nilai ekonomis bagi masyarakat Kota Jayapura, khususnya para pengemudi kendaraan. Dan juga akan datang dari Jakarta 147 bis yang akan mendukung mengantar para atlet dan ofisial. Juga para supir-supir yang kita apel hari ini akan dipakai untuk melayani panitia pelaksana, para wartawan, dan juga para ofisial-ofisial dari 34 dan juga para penonton yang akan ikut bersama dengan 34 kontingen itu. PON ke-20 tersisa kurang dari 3 bulan dan akan memperlombakan 37 cabang olahraga dan diikuti oleh 6.496 atlet yang tersebar di 4 klaster penyelenggara. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Petani di Kampung Mapuru Jaya SP7 Mimika senang saat mendapat pelatihan mengolah pupuk secara mudah dan murah. Pelatihan diberikan Polres Mimika agar perekonomian petani di kampung ini lebih baik. Tidak hanya pelatihan, Polres Mimika juga menyediakan lahan di jalan irigasi agar petani bisa mempraktekkan pengolahan pupuk. Terima kasih kepada Bimas Noken dan kepada Kapolres yang telah mengundang kami dari Pemuda Sion Mapuru Jaya memberikan pelatihan di lokasi Pak Kapolres dalam penanaman pembibitan rica. Lewat arahan dan pembinaan yang telah diberikan kepada kami berterima kasih karena itu menjadi pengalaman dan mendidik kami pemuda untuk akan melanjutkan penanaman rica di JPD Sion Mapuru Jaya dan juga kami akan melanjutkan kepada masyarakat yang ada di sekitar kami. Harapan kami ke depan pembinaan dari Bimas Noken bahkan dari Pak Kapolres dalam hal ini penanaman rica bahkan kelanjutan penanaman jahe dan selanjutnya kami berharap untuk tetap ada koordinasi dan kerjasama yang baik dari Bimas Noken dan Kapolres. Dalam melakukan pembimbingan masyarakat itu harus berkelanjutan. Dalam arti masyarakat harus tahu dari hulu sampai hilir. Ya, dari mulai proses dari nol sampai proses menghasilkan. Jangan kita biarkan kita memberi sesuatu, tapi kita tidak bisa memastikan yang kita beri itu tidak bermanfaat.
Ya, kadang-kadang kita memberi, misalnya contoh kita beri bantuan ini, tiba-tiba bantuan itu tidak bermanfaat. Jadi kita mulai belajar proses nol dari nol. Dan semua kendala harus kita berusaha untuk penuhi. Misalnya kendala pupuk, kita bantu untuk membuat bagaimana dia bisa membuat pupuk sendiri. Kita buatkan tempat pembuatan pupuk yang itu nanti akan bermanfaat sangat besar kalau dia udah memahami. Jadi dia tidak perlu membeli pupuk, dia bisa membuat pupuk sendiri. Bahkan plusnya dia bisa menjual pupuk dan hasilnya akan dikelola secara manajemen oleh koperasi yang mereka punya untuk mengembangkan ke bisnis yang lain. Dalam pelatihan ini, petani dan kelompoknya juga diberikan pendampingan agar mereka bisa mandiri ketika pelatihan usai. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima ucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, dan Wanyambe.